Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah pembelajaran pertama kita di SMA Negeri 1 Aikuasan secara daring. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Apriania Sibuan, guru mata pelajaran Geografi di kelas IIS 1 dan IIS 2. Adapun materi pagi hari ini adalah pengetahuan dasar geografi yang meliputi perkembangan geografi dan definisi dari geografi. Sebelum kita lanjut ke materi pokok, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, diharapkan peserta didik mampu memahami pengetahuan dasar geografi. Kedua, memberikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk kita kepada materi pokok kita hari ini adalah perkembangan geografi. Sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang perkembangan geografi, kita harus tahu sejak kapan geografi eksis di bumi dan siapa manusia pertama yang mengenalkan geografi. Istilah geografi dikemukakan pertama kali oleh Eratosthenes pada tahun 176 sampai 194 sebelum Masehi. Sejarah perkembangan ilmu geografi dibedakan menjadi 5 pandangan sesuai dengan zamannya. Yang pertama adalah geografi klasik. Geografi sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah yang berbeda dengan daerah asalnya. Beberapa tokoh klasik antara lain Amasimandaros, kemudian Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Kemudian yang kedua adalah geografi abad pertengahan. Pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih berisikan laporan perjalanan, baik dari hasil perjalanan darat maupun laut. Pada abad ini, motif para pelancong sudah meliputi gold, glory, dan gospel. Pada masa ini banyak ditemukan wilayah-wilayah baru. Masa ini sering disebut dengan revolusi geografi. Adapun beberapa tokoh geografi abad pertengahan antara lain adalah Marco Polo, Bartholomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, kemudian ada Columbus, Amerigo Vespucci, dan Copernicus. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Kemudian yang ketiga adalah geografi modern abad 18. Pada masa ini geografi sudah dianggap suatu disiplin ilmu ilmiah dan sudah dipandang dari segi ilmu praktis. Beberapa tokoh geografi modern antara lain adalah Immanuel Kant, kemudian ada Alexander van Humboldt, kemudian Karl Ritter, dan Charles Darwin. Yang keempat adalah geografi akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Ciri pandangan geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya, dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia.
Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Tokoh geografi mutakhir antara lain adalah Wrigley dan Peter Haggett. Kemudian dalam perkembangannya, ilmu geografi dibagi menjadi dua paham, yaitu physis determinis dan possibilism. Physis determinis beranggapan bahwa kehidupan manusia sepenuhnya dikendalikan oleh faktor alam seperti iklim, cuaca, dan sebagainya. Artinya, paham physis determinis menganggap manusia sebagai makhluk yang pasif. Kemudian possibilism beranggapan bahwa faktor manusialah yang paling dominan dalam kehidupan ini, sehingga faktor alam dapat diantisipasi oleh perkembangan teknologi manusia. Artinya, possibilism menganggap manusia adalah makhluk yang aktif. Dalam buku yang berjudul Geographia Generalis karangan Bernardus Parenius, dalam bukunya Parenius mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya bidang kajian geografi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah geografi umum, kemudian yang kedua adalah geografi khusus. Geografi umum terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah bagian terestrial. Bagian terestrial yaitu pengetahuan tentang bumi sebagai keseluruhan bentuk dan ukurannya. Kemudian bagian falakiah. Dalam bagian falakiah yaitu bagian yang menelaah relasi bumi dengan planet serta bintang-bintang di jagat raya. Yang terakhir adalah bidang komparatif, yaitu deskripsi mengenai bumi secara lengkap. Dalam hal ini meliputi letak relatif dari berbagai tempat di permukaan bumi serta prinsip-prinsip pelayaran samudra. Kemudian ada geografi khusus. Geografi khusus juga dibagi kepada tiga. Yang pertama adalah aspek langit. Mungkin muncul di benak kita, itu apa itu aspek langit? Aspek langit adalah aspek yang secara khusus mempelajari tentang iklim. Kemudian yang kedua adalah aspek permukaan bumi atau litosfer. Yaitu aspek yang mempelajari mengenai relief atau bentuk muka bumi, flora serta fauna di berbagai wilayah di permukaan bumi. Kemudian yang terakhir adalah aspek manusia. Loh, apa ini aspek manusia? Aspek manusia yaitu aspek yang mempelajari aspek penduduk, perdagangan, dan pemerintah di berbagai wilayah. Geografi khusus ini kemudian berkembang menjadi geografi regional yang membahas berbagai wilayah di permukaan bumi. Masuk kita kepada definisi dari geografi. Definisi dari geografi, pengertian geografi. Dalam buku kalian udah ada 7 pengertian geografi menurut para ahli. Di sini Ibu tambahi lagi pengertian geografi menurut para ahli. Sebelumnya Ibu kasih tahu pengertian geografi secara umum. Geografi secara umum adalah ilmu yang meneliti dan menelaah mengenai bumi dan segala prinsip-prinsip, gejala dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Kemudian kita harus tahu geografi itu berasal dari bahasa apa. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos dan graphein. Geos artinya bumi, graphein artinya tulisan, penjelasan atau gambaran. Oke, masuk kita kepada geografi menurut para ahli. Yang pertama di sini ada Basri Mustafa.
Menurut Basri Mustofa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai persamaan serta perbedaan pada fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Kemudian yang kedua ada Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah sebuah ilmu yang objek studinya berupa benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah-wilayah tertentu pada permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada Harris. Menurut Harris, geografi adalah ilmu yang mengkaji segala aspek-aspek yang ada di permukaan bumi dengan konsep spasial untuk pemanfaatan pembangunan yang ada di permukaan bumi. Kemudian yang keempat adalah von Richthofen. Menurut von Richthofen, geografi adalah studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya dan mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala tersebut. Kemudian ada Lobeck. Menurut Lobeck, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Yang terakhir, menurut Alexander. Menurut Alexander, geografi adalah sebuah studi mengenai pengaruh lingkungan alam terhadap berbagai aktivitas manusia. Oleh karena itu, lingkup bahasan geografi selalu membahas mengenai hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan pengaruhnya terhadap alam sekitar. Oke, sekian penjelasan materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di tengah pandemi ini, walaupun kita harus belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.